tersebut tidak hanya kehilangan harta, tapi orang tersebut juga akan kehilangan harta, dharma, dan kama. Itu akibat perbuatannya. Artinya, jika kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, kita mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri, dan itu dilakukan dengan kekuatan, dengan sesuatu yang ada pada diri kita, apalagi bersama-sama. Orang tersebut tidak hanya kehilangan hartanya, tapi dia juga akan kehilangan akibat dari perbuatannya tersebut. Antara lain, hidupnya tidak akan nyaman, dia akan merasa selalu bersalah. Mengapa? Mengapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan, ide Sang Yang Dewasa, tidak memperkenankan kita melakukan hal-hal yang buruk. Yuk kita sucikan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, agar selalu sudah. Nah, anak-anak, kita tidak boleh mengulanginya lagi. Dan ibu tahu, Wayan tidak sungguh-sungguh melakukannya, kan? Ya, kita tidak akan membiarkan teman kita jatuh dan jatuh. Tapi kita akan memaafkan siapapun orang yang siap berubah. Wayan akan berubah, tidak melakukannya lagi, kan? Ya, bahwa mengambil hak orang lain yang akan menyusahkan banyak orang, artinya
Santi, Santi, Santi. Oh, terima kasih. Baik, sekali lagi dong tepuk tangannya buat TK dan SD Pertiwi. Ya, saya pikir gak ada yang lebih lucu dari saya tadi. Ternyata saya paling betul banget ya. mereka sudah tahu banyak kali kita bisa pelajari dari penampilan teater Betul. tadi, yaitu adalah pembelajaran yang pendidikan untuk menolong sedini mungkin. Jadi itu yang memang kepedulian ya. ya, mungkin.
tingkat nasional yang lahir dan besar melalui perjuangan dari tokoh-tokoh umat kita di Yogyakarta. Merasa menjadi lokomotif gerakan pemuda Indonesia. Makin berada adalah Imlek muda yang menjadi andalan, yang menjadi harapan bagi masa depan Hindu tentunya Indonesia. Membangun anak bangsa ini, generasi muda Hindu di seluruh Indonesia, dan menyatukan umat Hindu di Indonesia. Perada itu kan organisasi pemuda Hindu yang sudah lama saya kenal. Banyak memainkan peran kepedulian, khususnya kepedulian terhadap sesama, terhadap lingkungan. Saya sangat mengapresiasi organisasi Perada ini, karena ini merupakan sebuah perkumpulan untuk remaja atau muda yang satu grup saya. Dan saya lihat Perada juga melakukan banyak sekali, memberikan motivasi kepada masyarakat terhadap kebersamaan dan keberagaman. Yang saya sangat senang adalah nama Perada ini juga kemudian mengambil sebuah semboyan ya, atau sebuah warning atau katakanlah sebuah wanti-wanti dalam bahasa daerah di Jogja, insya Allah, yang kita sering dengar dengan anak bola untuk berada. Anak bola untuk berada itu artinya seseorang itu kalau berbuat itu akan membuat orang tuanya, akan membuat keluarganya itu juga akan merasakan. Nah, ini jadi sebuah sikap bahwa organisasi Perada ini akan berbuat yang baik untuk masyarakat. Umat Islam, Kristen, Katolik, bahkan Buddha juga ada waktu itu, sudah mempunyai organisasi pemuda tingkat nasional, walaupun isinya kebanyakan mahasiswa. Maka kita, umat Hindu, pemuda-pemuda Hindu, terketuk hatinya untuk, ya kenapa kita tidak punya? Apa media kita, apa alat kita untuk memperjuangkan kepentingan Hindu? Nah, kalau kita tidak punya ormas pemuda, terus untuk apa berjuang? Apa yang dipakai untuk berjuang? Katanya umat Hindu itu tersebar seluruh Indonesia, katanya sudah nasional, tetapi ya, terus organisasinya apa? Untuk memperjuangkan kepentingan itu. Maka dari situlah mulai ada pertemuan pertama tanggal 19-20 November tahun 1983, dan pertemuan kedua tanggal 9-10-11 Maret 1984. Nah, pertemuan pertama itu menyatakan ikrar. Ikrarnya itu yang penting adalah kami pemuda-pemuda ini bersepakat untuk membentuk satu organisasi pemuda. Organisasi pemuda itu meliputi pemuda, mahasiswa, wanita, cendekiawan, dan sebagainya. Itu ikrar mereka di Kaliurang. Kemudian pertemuan kedua yang juga kemudian disepakati sebagai mahasabah pertama Perada Indonesia berlangsung tanggal 9, 10, dan 11 Maret tahun 1984 yang menyepakati lahirnya atau pembentukan organisasi kepemudaan tingkat nasional itu, yang kemudian baru dinamakan Perada. Rancangan calon ketua baru DPP Perada yang pertama, cari-cari beberapa tokoh di Jakarta, cari-cari lagi, akhirnya ketemu namanya Suwener, adiknya Putra Staman. Saya diajak waktu itu untuk mencari siapa yang pas untuk menjadi ketua Perada yang pertama. Pada saat pencarian itu saya
dengan pemerintah Provinsi DKI, saya merasa bahwa terus di pekerjaan itu lebih saya utamakan awalnya. Dan pada waktu itu saya ikut mendorong bahwa Bapak Gusti Ketut Gede Suwena, adik kandung saya, menjadi ketua umum tanah yang pertama. Karena memang saya lihat kredibilitas, kualifikasinya itu memenuhi syarat. Ya, saya dorong lah demi kepentingan umat. Itu Pak Berastaman. Akhirnya dengan lapang dada saya bersedia untuk menjadi ketua umum yang pertama, dan kemudian mulai memobilisasi teman-teman di Jakarta, Bali, dan beberapa daerah lain untuk membentuk Dewan Pimpinan Daerah. Kalau ini ormas tingkat nasional tuh harus komposisinya jangan orang-orang Bali semua. Nah, disitulah kami mencari calon ketua umum baru pengganti masa jabatannya Suwena, di mana nyari orang Jawa supaya bisa jadi ketua umum. Nah, ketemu singkat kata ketemu Sylvia Ratnawati.